Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini saya ingin bicara tentang hati, mulut, dan nasib kekal kita. Roma 10 ayat yang ke-10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, hati dan mulut itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hati dan mulut menentukan hidup mati seseorang, hati dan mulut menentukan nasib kekal seseorang. Tuhan Yesus berfirman, isi hatimu keluar dari mulutmu. Maksudnya apa? Hati yang tulus, jujur, akan mengucapkan mulutnya ini kata-kata yang tulus, yang jujur, yang dapat dipercaya. Sebaliknya, hati yang culas, dengki, hati yang bengkok, mulutnya juga akan menghasilkan ucapan yang culas, dengki, bengkok, tidak bisa dipercaya. Ya, meskipun mungkin yang dikatakannya manis, merayu-rayu, dan sebagainya, tetap tidak bisa dipercaya. Ya, saya ingat lagu yang dinyanyikan oleh saudara kita nih, almarhum Bob Tutupuli, yang baru dipanggil pulang. Kan dulu nyanyiannya yang terkenal adalah memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Itu kan tepat menggambarkan keadaan orang di dunia ini, saudara. Terutama bila berkaitan dengan hubungan antar manusia, termasuk hubungan suami istri. Hubungan lain di bibir, lain di hati, itu biasanya tidak berhasil. Sebab lambat laun isi hati yang busuk, yang bengkok, yang culas, yang dengki akan terungkap. Dan hubungan itu berada dalam ketegangan, lalu ya bubar dengan kemarahan dan kepahitan. Saudara-saudara, ini hubungan antara manusia sih, ya, terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Celakanya, orang membawa pola hubungan yang demikian dengan Tuhan. Lain di bibir, lain di hati. Ya, banyak sekali saudara orang yang mulutnya mengaku percaya pada Tuhan, menerima Tuhan Yesus. Ya, tapi hatinya tidak. Ya, itu saya pernah baca ini hasil survei dari orang-orang yang mengaku bertobat dalam crusade dari Billy Graham. Setelah 1 tahun, lebih dari 80% atau sampai 90% mungkin itu kembali kepada kehidupan yang lama. Kenapa? Semua orang pada maju, ikut-ikut maju. Mulutnya mengaku, hatinya tidak. Lain di mulut, lain di hati. Saudara-saudara, orang yang hati dan mulutnya beda itu gampang dikenali. Karena apa? Mulutnya mengaku percaya, tapi tidak ada perubahan hidup. Atau ada juga yang menunjukkan perubahan hidup, jadi kelihatannya alim, baik-baik saja, tapi hatinya tidak berubah. Ada. Tuhan tahu. Ini orang seperti orang Farisi dan ahli Taurat di masa lalu. Ya, Tuhan yang tahu hati manusia tidak bisa tertipu oleh penampilan lahiriah seseorang. Tuhan berkata begini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Hubungan religius yang seperti ini dari sejak awal yang memang gagal, tidak ada artinya, tidak membawa perubahan dalam nasib kekal seseorang. Karena Tuhan yang tahu isi hati seseorang tidak bisa ditipu, saudara. Orang yang lain di mulut, lain di hati, tidak pernah diselamatkan. Bagi orang yang seperti ini, jalan keselamatan itu mustahil ditempuh. Ya, nasib kekal kita yang bagus, yaitu masuk surga, tidak sulit bagi orang yang tulus. Orang yang tulus, seperti tadi dikatakan dalam Roma pasal 10 ayat 10, percaya dalam hati,
mengaku dengan mulut. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Tuhan menghendaki hati dan mulut kita ini selaras. Jadi bagaimana caranya menerima Tuhan? Ya, menerima penebusan dari Juru Selamat kita, Tuhan Yesus. Ya, pertama, dari hati dulu lah. Hati yang percaya. Ya, jangan asal mulutnya ngomong, tapi coba hatinya dulu diperiksa. Lalu katakan dalam hatimu, imanmu pada Tuhan. Dengan hati orang percaya. Katakan imanmu tentang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Bahwa engkau percaya padanya, menerima dia sebagai Juru Selamat pribadinya. Katakan dengan bahasa apapun dalam hati. Kalau saudara bisa bilang ini dalam hati dengan secara benar, ya, dengan tulus, sepenuh hati, lalu ngomong dengan bibir. Dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan bibir orang mengaku dan diselamatkan. Ya, saudara-saudara, dengan pengakuan terbuka bahwa aku percaya pada Tuhan Yesus, dengan baptisan air, dan sebagainya. Saya harap kita semuanya adalah orang-orang yang tulus di hadapan Tuhan, mulut dan hati selaras. Imannya di hati sama dengan imannya di mulut. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini. Amin.